Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mumun Munajia dengan NIM 22272308086, mahasiswa jurusan PGSD kelas 6C. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, manajemen pendidikan ini merupakan sebuah sistem yang mengatur dari mulai bagaimana sekolah tersebut mengatur keuangan, mengatur tenaga pendidik baik itu guru maupun staf tata usaha, lalu mengatur peserta didik sampai dengan sarana dan prasarana yang digunakan oleh sekolah. Maka dari itu, video ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari tiap-tiap manajemen yang ada di sekolah. Materi yang pertama yaitu tentang teori manajemen pendidikan. Salah satu teori yang terkenal yaitu ada teori Henry Fayol, yang dimana Henry Fayol ini menjelaskan bahwa sebuah organisasi atau sebuah struktural itu bisa berjalan dengan baik jika adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, juga pengawasan dari pihak-pihak tertentu. Nah, artinya dalam sebuah pendidikan, sekolah ini memiliki struktur yang jelas. Lalu kepala sekolahnya yang berperan sebagai manajer, ada perencanaan programnya, lalu ada koordinasi antara guru, serta adanya evaluasi dari setiap program-program yang dijalankan. Yang kedua yaitu ada teori Abraham Maslow, di mana teori ini menjelaskan bahwasanya manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan berdasarkan tingkatannya dari mulai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ini artinya dalam sebuah struktur organisasi itu kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan berdasarkan tingkatan apa yang paling prioritas dan mana yang kurang prioritas, itu harus disesuaikan dari awal. Nah, teori yang berikutnya yaitu ada teori Max Weber, yang dimana Max Weber ini menjelaskan bahwasanya suatu organisasi ini berjalan baik jika diatur secara jelas, teratur, dan berdasarkan aturan yang resmi. Jadi ada peraturan, ada SOP yang dijalankan, maka organisasi itu akan berjalan dengan jelas. Materi selanjutnya yaitu ada manajemen kurikulum. Definisi dari manajemen kurikulum ini adalah sebuah sistem yang mengatur, yang merencanakan, yang melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Artinya, manajemen kurikulum ini adalah sebuah sistem yang mengatur berjalannya sebuah program sekolah, sebuah kurikulum sekolah, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya ada tujuannya. Apa sih tujuan dari manajemen kurikulum ini? Salah satu tujuan dari manajemen kurikulum adalah mengatur agar berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Yang kedua yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang keempat yaitu untuk membuat proses belajar lebih terarah dan sistematis. Karena tadi pengertiannya adalah untuk mengatur. Maka tujuan utamanya adalah agar pembelajaran ini bisa lebih terarah dan lebih sistematis. Selanjutnya yaitu ada tahapan manajemen kurikulum. Ada 3 tahapan dalam memanajemen kurikulum. Yang pertama yaitu ada tahapan perencanaan, yang dimana adalah di sini kita menyusun tujuan, menentukan materi, menyusun silabus atau modul ajar atau RPP, lalu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tahapan yang kedua yaitu adanya pelaksanaan, di mana pelaksanaan ini guru mengajar sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya, lalu menggunakan metode, model, atau strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu di sini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa juga di tahap pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu ada tahap pengawasan, di mana tahap pengawasan ini adalah pembelajaran ini harus berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disebutkan di awal. Lalu ada perbaikan dan ada tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu ada tantangan manajemen kurikulum. Tantangan yang pertama yaitu SDM yang rendah. Yang kedua yaitu adanya tantangan dari segi ekonomi atau segi keuangan, adanya keterbatasan anggaran pendidikan dalam menjalankan sebuah pendidikan yang bermutu. Itu tentunya membutuhkan dukungan keuangan yang baik. Nah, di sini keuangan menjadi tantangan ketika kurangnya anggaran yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya yaitu ada perubahan kurikulum yang sering terjadi. Biasanya ganti menteri maka ganti pula kurikulumnya, sistemnya. Maka di sini menjadi tantangan bagi guru-guru yang baru awal mempelajari kurikulum, begitu ganti menteri maka ganti kurikulum lagi dan belajar lagi. Jadi kurikulum yang awalnya belum optimal diganti lagi
lalu harus belajar lagi sehingga tidak ada penyempurnaan dari tiap-tiap implementasi kurikulum tersendiri. Selanjutnya yaitu ada tantangan sarana dan prasarana, karena tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga ini menjadi tantangan bagi guru maupun sekolah. Selanjutnya ada pelaksanaan pembelajaran, artinya implementasi kurikulum yang belum maksimal, karena tadi adanya tantangan dari keuangan, adanya tantangan dari sarana prasarana, dan juga ada tantangan dari sumber daya manusianya sendiri. Dan yang terakhir itu adanya tantangan dari lingkungan masyarakat. Artinya ketika pelaksanaan kurikulum ini tidak didukung dengan dukungan orang tua atau lingkungan masyarakat, maka akan sulit dilaksanakan karena hanya satu pihak, yaitu guru, yang bertugas untuk atau yang berperan dalam menjalankan kurikulum, sedangkan orang tua yang lebih banyak waktunya dengan siswa atau dengan murid ini tidak ada dukungan, itu sama saja kurang terjamin terlaksananya kurikulum itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen pendidik dan tenaga pendidik. Manajemen pendidik dan tenaga pendidik atau PTK ini merupakan aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan yang mencakup seluruh siklus kepegawaian, mulai dari perekrutan sampai dengan pemberhentian. Ada fungsi dari manajemen kependidikan ini. Yang pertama yaitu adanya pengadaan atau open recruitment dari pegawai di sekolah. Misalkan adanya rekrutmen guru matematika, dibutuhkan guru matematika gitu. Selanjutnya yaitu ada penyeleksian. Penyeleksian ini di mana dari rekrutmen tadi diseleksi orang-orangnya mana yang memang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada penempatan. Artinya orang yang sudah terpilih diberi tugas yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu adanya pelatihan. Pelatihan ini digunakan agar adanya peningkatan kualitas dari tenaga kependidikan tersebut. Selanjutnya di sini ada tugas dan fungsi dari manajemen kependidikan. Tugas dan fungsi dari manajemen kependidikan ini adalah mengacu pada prinsip-prinsip manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengisian jabatan, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Nah, adapun aktivitas-aktivitas tersebut bisa meliputi perencanaan, seleksi yang meliputi observasi, wawancara, lalu proses seleksinya, dan pengembangan karir. Nah, selanjutnya yaitu ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik ini adalah proses pengelolaan segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, baik di luar ataupun di dalam sekolah. Nah, prinsip-prinsipnya di sini ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu manajemen peserta didik ini dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua yaitu segala kegiatan manajemen ini harus mengembangkan visi misi dari pendidikan. Selanjutnya yaitu kegiatan manajemen ini harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Jadi jangan ada sekat antara kelas per kelas. Selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan manajemen peserta didik ini untuk melaksanakan semua inisiatif kesiswaan dan keteraturan siswa guna menciptakan kegiatan pembelajaran siswa yang kondusif serta berjalan lancar sehingga tujuan pembelajaran itu akan tercapai. Dan selanjutnya yaitu ada pendekatan. Ada 5 pendekatan yang digunakan untuk manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu ada kolaborasi, yang kedua ada berpusat pada siswa, yang ketiga yaitu berbasis data, keempat pembinaan, dan kelima ada kemitraan orang tua atau wali siswa. Yang selanjutnya yaitu ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana prasarana ini merupakan proses mengatur fasilitas dan infrastruktur agar digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan, terutama kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip manajemen sarana dan prasarana. Prinsip dasar dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini meliputi pencapaian tujuan, efisiensi administrasi, kejelasan tugas, serta tanggung jawab. Apabila prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan atau diterapkan secara konsisten oleh pihak-pihak yang berkaitan di sekolah, maka manajemen sarana dan prasarana ini akan berlangsung secara efektif sehingga tujuan yang diharapkan akan segera tercapai. Dan selanjutnya di sini ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu ada memelihara dan memperpanjang umur
pakai aset atau memelihara dan memperpanjang umur barang-barang yang ada di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan aset. Yang keempat yaitu ada perencanaan dan mendukung pengembangan sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan citra dan daya tarik sekolah. Selanjutnya yaitu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah seni dan ilmu untuk merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan mengendalikan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu untuk mencapai keuntungan maupun untuk keberlangsungan layanan pendidikan. Manajemen keuangan bukan sekedar soal menyimpan uang, melainkan siklus aktivitas yang meliputi perencanaan, pencarian, dan pemerolehan, penggunaan dan alokasi, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Tujuan dari manajemen keuangan yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah. Lalu fungsinya yaitu untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Ada ruang lingkup dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran atau budgeting, yang kedua yaitu pembukuan atau accounting, yang ketiga yaitu ada pemeriksaan atau auditing, dan yang keempat yaitu ada pertanggungjawaban. Selanjutnya di sini ada sumber-sumber keuangan sekolah. Yang pertama yaitu pemerintah. Ini biasanya bersumber dengan sebutan dana BOS. Yang kedua yaitu ada orang tua murid. Ini biasanya berupa SPP sekolah. Yang ketiga yaitu ada masyarakat dan alumni, biasanya berupa hibah. Yang keempat yaitu ada kegiatan mandiri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah sehingga bisa menghasilkan atau memperoleh keuangan. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen keuangan. Yang pertama yaitu adanya transparansi. Transparansi dari keuangan yang dipakai. Seberapa yang dipakai, seberapa yang masih tersisa. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas. Akuntabilitas yang ketiga yaitu ada efektivitas dan efisien. Dan yang keempat yaitu adanya keadilan. Selanjutnya ada tugas pengelola keuangan. Ada 3 tugas. Yang pertama yaitu ada otorisator. Otorisator itu artinya orang yang berhak mengambil keputusan. Biasanya ini kepala sekolah yang mengambil keputusan. Selanjutnya ada ordonator. Ordonator itu artinya seseorang yang menguji data. Nah, biasanya itu ada kepsek dan bendahara. Dan yang ketiga yaitu ada bendaharawan, yaitu orang yang memegang, menyimpan, dan manajemen keuangan secara fisik. Nah, jadi proses pengelolaan manajemen keuangan ini meliputi perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pelaporan. Demikian rangkuman materi manajemen pendidikan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.